Pancasila yang digunakan sekarang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, merupakan hasil dari perubahan Piagam Jakarta yang disepakati oleh PPKI dan juga Panitia 9. Satu hari setelah proklamasi, pada 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk bermufakat terhadap suatu keputusan penting. Rencana kegiatan dimulai pada pukul 9.30 pagi. Namun, hingga pukul 11.30, kegiatan baru dimulai. Perumusan tersebut jalan alot karena terjadi perdebatan untuk menentukan sila Pancasila yang sesuai dengan rakyat Indonesia. Sidang ini dilakukan di gedung Pancasila yang pada masa pendudukan Jepang bernama Yusang-in. Untuk menjadi negara yang maju, mandiri, dan bersatu, tentunya Indonesia membutuhkan dasar negara yang baik. Bagaimana jika mengambil dari Piagam Jakarta untuk membentuk suatu dasar negara? Hal itu pasti tidak akan mudah karena dalam sila pertama hanya terdapat kata Islam. Akan mudah saja, yaitu dengan menghilangkan kalimat yang menyinggung agama Islam tersebut. Lalu kita ubah seperti apa? Yang pertama, yang bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tapi apakah anggota PPKI dan yang lainnya setuju? Begini saja, bagaimana kalau kita meminta pendapat kepada salah satu anggota PPKI? Baiklah, ide yang bagus. Mengatasi perbedaan atau persilangan pendapat dan keyakinan pada soal itu membuat Muhammad Hatta akhirnya pergi menemui salah satu tokoh PPKI yang sekaligus pemimpin Muhammadiyah Jawa yang bernama Ki Bagus Hadi Kusumo. Muhammad Hatta membujuk beliau agar tidak keberatan jika kalimat-kalimat yang merujuk ke agama Islam akan dihilangkan. Perjuangan Muhammad Hatta ternyata membuahkan hasil, walaupun tetap diiringi dengan perdebatan. Pak Hadi Kusumo, saya sebagai perwakilan dari anggota 9 ingin menyampaikan bagaimana kalau dasar Pancasila diambil dari Piagam Jakarta. Ide bagus, lanjutkan saja. Tapi Pak, dengan syarat 7 kata terakhir pada sila pertama disingkat menjadi ketuhanan yang Maha Esa saja. Mengapa harus diganti? Padahal itu merupakan perjuangan dari para ulama Islam. Maka kita harus menghargainya. Hal ini karena menyangkut kepentingan umum dan seluruh rakyat Indonesia yang berbeda-beda keyakinannya. Di Indonesia, agama Islam sudah menjadi agama mayoritas. Iya, benar sekali. Namun tidak begitu dengan Indonesia bagian timur. Tetapi tetap saja, kita tidak bisa menghilangkan jasa-jasa umat Islam yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bila kita mengganti sila pertama dengan apa yang saya katakan tadi, bukan berarti kita tidak menghormati umat muslim yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Bagaimana bisa? Karena ketuhanan yang Maha Esa ditujukan untuk semua keyakinan, termasuk Islam di dalamnya. Kegigihan Ki Bagus Hadi Kusumo dalam mempertahankan anak kalimat sila pertama membuat Soekarno dan Hatta sampai tak berani bicara langsung. Bahkan Soekarno terkesan menghindar dan canggung. Untuk meluluhkan pendirian Ki Bagus Hadi Kusumo, keduanya mengutus Tunku Umar Muhammad Hasan dan Wahid Hasyim untuk mengelobi Ki Bagus Hadi Kusumo. Namun, mereka tak mampu meluluhkan pendirian Ki Bagus Hadi Kusumo untuk mencoret anak kalimat sila ketuhanan. Akhirnya, Kasman mendatangi Ki Bagus dan berkomunikasi dengan bahasa Jawa Kromo Inggil untuk membujuk dan meyakinkan agar luluh menentukan perubahan Piagam Jakarta. Kiai, tidakkah kita bijaksana jikalau kita sebagai umat Islam yang mayoritas sementara ini mengalah, yakni dengan menghapus 7 kata termaksud demi meraih cita-cita kemenangan bersama.
yakni tercapainya Indonesia merdeka sebagai negara yang berdaulat, adil, makmur, tenang, tentram, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, bukan ketuhanan sembarang ketuhanan, tetapi yang dikenal oleh Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, benar juga. Memang kita harus menghindari hal-hal buruk, seperti konflik antar agama ke depannya nanti. Baik Pak, dengan menyatukan hakikat semua agama dalam sila pertama, akan kecil kemungkinan terjadi perpecahan. Dengan segala rintangan dan juga perdebatan, akhirnya dasar negara Pancasila berhasil terbentuk dengan sila-sila yang mencakup seluruh komponen kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.